orang munafik dan orang Badui yang tadinya untuk enggan untuk berangkat berperang justru ngerengek kepada Rasulullah untuk minta ikut berperang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan iman dan Islam. Allah masih berikan kita umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan berjamaah di masjid yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tentu tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai masuk kepada pembahasan yang barangkali sudah mendapatkan informasi terkait tema pada malam hari ini, yaitu bagaimana pembersihan atau memerangi Yahudi Khaybar. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana perjanjian Hudaybiyah, dan salah satu poinnya itu adalah adanya gencatan senjata antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum Quraisy yang di Mekah, yang mana gencatan senjata itu sekitar 10 tahun. Dan waktu itu para sahabat protes pada Rasulullah, seolah-olah kaum muslimin itu dirugikan atau mengalah, padahal sesungguhnya di balik itu semua adalah strategi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kemudian memperluas dakwah, memperluas kekuasaan Islam. Tentu semuanya adalah dengan misi dakwah dan jihad. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi pembahasan adalah bagaimana Yahudi Khaybar itu adalah salah satu wilayah yang menjadi keresahan Rasulullah. Menjadi keresahan Rasulullah bahwa keberadaan mereka itu bisa jadi akan mengancam eksistensi daripada negara Islam di Madinah. Nah, jamaah sekalian, Khaybar itu di mana? Khaybar itu posisinya adalah sebuah daerah yang lahan subur, pertaniannya subur, termasuk bagaimana kurma dan sebagainya. Itu wilayah itu ada wilayah yang subur di Khaybar itu. Terletaknya itu di utara daripada Madinah. Jaraknya itu kurang lebih 169 km dari Madinah. Nah, jamaah sekalian iman Allah Subhanahu wa taala, posisi Yahudi Khaybar saat itu di sana itu mereka itu di perkampungannya itu
membuat apa yang disebut dengan benteng. Ya. Jadi rumah-rumah mereka itu dikelilingi oleh benteng yang pertahanan yang berlapis-lapis. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri, mereka sudah berjaga-jaga. Kalau kemudian akan terjadi penyerangan atau Yahudi yang menyerang. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang Yahudi ini menempati posisi di Khaybar? Di antaranya karena Yahudi ini ketika mereka tinggal di Madinah dan mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, maka kemudian Yahudi ini diusir oleh Rasulullah untuk keluar dari Madinah. Maka dia tinggal di daerah Khaybar itu. Ya, kalau bicara tentang lokasi Khaybar itu ya daerah subur. Kalau Klaten pertaniannya delagung ya. Begitu subur, mudah airnya didapat gitu. Ya. Itu kondisi daripada Khaybar. Nah, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok Yahudi ini bisa tinggal di sebuah tempat yang subur, tempat yang enak, justru karena diusir oleh Rasulullah. Yang pertama itu adalah ketika bagaimana kita kembali ke belakang, bagaimana saat itu mereka itu mengganggu seorang wanita muslimah yang menyebabkan syahidnya seorang pria yang membelanya di pasar Yahudi Bani Kunoiko. Ya, ketika orang itu Yahudi itu mengganggu seorang perempuan, kemudian dibela oleh laki-laki muslim, bahkan sampai kemudian meninggal. Yang kedua, mereka itu hampir saja membunuh Rasulullah dengan dijatuhin batu dari atas ketika saat itu Rasulullah datang ke pemukiman Yahudi untuk meminta riungan atau saweran. Saat itu saya sampaikan waktu kita pembahasan sebelumnya, untuk membayar diat karena ada yang dibunuh saat itu. Nah, justru Rasulullah datang ke perkampungan itu diancam oleh Yahudi akan dibunuh, tapi Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril untuk kemudian menghindar dari tempat itu. Nah, kemudian Yahudi Bani Quraidah sendiri di tahun 5 Hijriah itu dihukum mati oleh Rasulullah karena diam-diam membantu apa? Membantu pasukan Ahzab ketika terjadi perang Ahzab. Yang saat itu mereka diam-diam justru berbalik, bukannya membantu Rasulullah tapi justru menyerang ke Rasulullah. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian para Yahudi ini lari meninggalkan Madinah kemudian menetap di Khaybar. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebenarnya kenapa kemudian Rasulullah itu ingin sekali, atau bahasanya itu ingin sekali memerangi Yahudi Khaybar itu, yang ada di Khaybar itu. Tadi saya sampaikan bahwa di Khaybar itu mereka itu bukan hanya tinggal di situ, tapi dia menyusun kekuatan yang suatu saat nanti dia akan gunakan kekuatan dia itu untuk menyerang kembali ke Madinah. Nah, maka hal itu menjadikan apa? Dendam tersendiri oleh Yahudi ini. Sudah diusir dari Madinah, sudah saudaranya yang lain ada yang dibunuh, mereka tuh dendam. Maka dendamnya itu kepada kaum muslimin itu, maka kemudian mereka itu menyusun strategi untuk kemudian menginginkan atau berupaya untuk kemudian balas dendam terhadap kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa mereka merasa dendam? Karena mereka ketika perang Ahzab juga mereka kalah, di perang Khandaq pun juga mereka kalah. Nah, maka kemudian Rasulullah menganggap hal ini hal yang paling penting, bagaimana kemudian Jazirah Arab itu untuk dibersihkan dari Yahudi. Walaupun nanti akhirnya pembersihan Yahudi di Jazirah Arab itu akan habis ketika kekuasaan Abu Bakar saat itu menjadi seorang khalifah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajak para sahabat bagaimana kemudian untuk membersihkan atau menghilangkan kekuatan Yahudi yang berpusat di Khaybar itu. Kenapa? Rasulullah berpikir bahwa karena terjadi perjanjian atau gencatan senjata dengan Quraisy, maka dia tidak akan mungkin minta bantuan ke Quraisy. Secara hitung-menghitung kekuatan, Rasulullah yakin mereka tidak akan ada bantuan dari manapun karena sudah terikat perjanjian tadi. Nah, oleh karena itu kemudian Rasulullah meyakinkan kepada para sahabat setelah pulang daripada melakukan perjanjian Hudaybiyah yang karena gagal untuk melaksanakan umroh tadi, sekitar 1.400 pasukan bersiap untuk kemudian membersihkan Yahudi yang berada di Khaybar tadi. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata bagaimana Rasulullah ini meyakinkan para sahabat dalam kondisi kecewa, mau umroh nggak jadi, ya perjalanan jauh, justru malah dihadang oleh Quraisy. Dalam keadaan letih balik di Madinah, justru Rasulullah kemudian mengajak lagi sahabat untuk keluar dengan jumlah 1.400 tadi. Maka di dalam surat Al-Fat ternyata Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan itu untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu bersyukur dan agar hal itu menjadi bukti orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Artinya baik sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjanjikan kemenangan nih sebelum dah sampai ke Khaybar. Siapapun ketika sudah dijanjikan oleh Allah sebuah kemenangan, maka semangatnya tentu akan lebih tinggi. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa Allah berjanji sebelum mereka berangkat ke Khaybar itu, ini kemenangan akan di tangan kaum muslimin. Walaupun Rasulullah sebenarnya tahu bahwa pasukan Khaybar itu, pasukan Yahudi Khaybar itu berjumlah sekitar kurang lebih 10.000. Bayangkan Pak, kaum muslim cuma 1.400. Mereka sudah mempunyai kekuatan 10.000 dan posisinya sebagai tuan rumah istilahnya. Ya. Kalau orang berantem ngedrop itu kan biasanya kan lebih kekuatan yang di drop, yang didatengin gitu. Secara posisi mereka sudah menang posisi. Demikian juga Yahudi Khaybar itu juga sudah mempersiapkan tadi benteng yang berlapis tadi dengan kekuatan 10.000, dia sudah siap untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian, justru kaum muslimin semakin yakin untuk kemudian berangkat ke Khaybar karena Allah sudah menjamin kemenangan. Bahkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang munafik dan orang Badui yang tadinya enggan untuk berangkat berperang justru ngerengek kepada Rasulullah untuk minta ikut berperang. Kenapa? Karena dia sudah tersilo dengan harta ghanimah, Pak. Dia sudah tahu bahwa Yahudi Khaybar di sana itu kondisinya pertaniannya subur, kekayaannya banyak, hartanya banyak, dan dia yakin
ketika ikut perang maka akan dapat bahagia. Itulah sifatnya tuh Pak. Ya, sifatnya orang munafik itu begitu. Wah, kalau kemarin diajak saat umrah satu orang yang orang munafik ikut, ya dia juga menjadi penghala. Tapi ini dia ngelihat, wah ini kalau nyerang ke Khaybar, pulang bakal itu-ituan gitu loh. Bakal dapat harta rampasan perang yang banyak. Maka kemudian Allah juga mengingatkan kepada Rasulullah bahwa apa yang diminta oleh orang Badui dan munafik itu, ingin ikut perang itu, benar Allah sampaikan. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Artinya mereka tahu Pak, tahu bahwa ini peperangan, tapi dia juga lebih ngerti, pengen mendapatkan hartanya tadi. Inilah sifat orang munafik. Ketika bahasanya ketika untuk berperang yang notabene belum tentu mendapatkan harta rampasan mereka banyak alasan, tapi ketika dia memahami bahwa akan dapat rampasan yang banyak, dia sudah menyodorkan diri untuk ikut. Nah, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal itu juga kemudian tidak akan diperbolehkan oleh Rasulullah untuk mengikuti. Kenapa? Rasulullah tahu dan Allah sudah melarang untuk mereka dilibatkan dalam peperangan itu. Gitu. Bahkan ada beberapa yang memberikan penjelasan terkait dengan orang Badui dan munafik ini. Tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapatkan rampasan perang, maka mereka untuk ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapatkan bagian dari ghanimah itu. Tapi kemudian ditolak oleh Rasulullah. Demikian juga itu karena Allah telah mengkhususkan bahwa rampasan perang Khaybar nanti, ya, harta rampasan Khaybar nanti itu justru dikhususkan bagi orang yang sudah jihad, orang yang sudah menahan kesabaran dan keikhlasan para sahabat yang ikut waktu Hudaybiyah gitu. Jadi Allah hendak mengangkat derajat para sahabat kaum mukmin yang saat itu mengikuti Rasulullah, yang hendak untuk umroh kemudian dibatalkan oleh orang Quraisy dan kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan apa? Dengan kemenangan Khaybar dan dengan mendapatkan harta orang Yahudi Khaybar untuk bisa dinikmati atau untuk bisa dimiliki oleh kaum mukmin, oleh kaum muslimin yang saat itu berangkat ke Hudaybiyah yang sekitar 1400. Itu bukan untuk orang munafik. Enak bener ya. Gitu. Enggak ikut berjuang kemudian akan menikmati hasilnya. Saat susah mereka tepuk tangan, giliran dapat kemenangan dia pengen di depan. Nah, itulah sifat manusia yang sudah di dalamnya itu hati yang kotor, hati yang penuh dengan kemunafikan, hati yang harus kemudian kita juga menjadi introspeksi untuk menghindari hal tersebut. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik dan orang-orang Badui itu kemudian oleh Rasulullah tidak diikutkan dalam perang Khaybar. Karena dia hanya menginginkan hartanya saja, bukan menginginkan yang lain. Nah, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada tahun 7 Hijriah benar Rasulullah bersama 1400 sahabat yang ikut di Hudaybiyah tadi berangkat menuju Khaybar.
Ya, mereka dengan mengendarai sekitar 200 ekor kuda dan sisanya dengan menunggang onta. Nah, lagi-lagi Pak sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu mau sampai kapanpun juga sifatnya itu tidak akan bisa, hatinya itu lurus. Mereka kemudian apa? Menyebarkan atau membocorkan kepada orang Yahudi bahwa Rasulullah akan menyerang Khaybar. Jadi mereka kemudian membocorkan atas hal itu. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah orang munafik yang di Madinah kemudian mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar untuk menyampaikan pesan bahwa Muhammad hendak menyerang kalian. Karena itu bersiap-siaplah dari kalian, tidak perlu takut terhadapnya katanya. Kenapa? Jumlah yang dibawa pasukannya cuma sedikit. Nah, ini Abdullah bin Ubay ini menyampaikan kepada orang Yahudi, dibocorin, nanti kamu akan diserang, tapi udah tenang aja, pasukannya Muhammad cuma sedikit dan persenjataan pun juga minim. Nah, namun bagaimanapun juga yang namanya menghadapi kaum muslim itu, Yahudi itu mempunyai sebuah pesan bahwa belum pernah menang. Maka walaupun dibocorkan bahwa pasukannya sedikit ataupun persenjataannya minim, mereka juga punya hitung-hitungan. Maka kemudian Yahudi Khaybar itu juga mempersiapkan rencana ketika pasukan Islam itu datang ke Khaybar. Nah, maka kemudian mereka merencanakan strategi. Apakah dia tetap di Khaybar atau dia keluar kandang untuk kemudian nyerbu ke Madinah. Nah, maka mereka itu di kalangan Yahudi itu kemudian berembuk. Akhirnya diputuskan mereka tetap bertahan dengan kekuatan benteng Khaybar yang berlapis-lapis tadi. Selain itu juga Yahudi Khaybar juga mencari dukungan suku-suku terdekat. Ternyata Pak, walaupun 10.000, Yahudi masih juga ketakutan. Akhirnya apa? Tetap juga nyolek kanan kirinya untuk kemudian diminta membantu. Nah, maka suku terdekat itu siapa? Kana'ah bin Abi Hukayk mendatangi Haris bin Auf, pimpinan suku Murrah. Tetapi kemudian mereka juga menolak karena meyakini umat Islam bakal menang. Jadi pimpinan suku Murrah ini diminta bantuan oleh Yahudi. Tetapi beliau menolaknya karena beliau yakin bahwa nanti umat Islam itu akan menang. Dia nggak mau bantu. Udah, saya nggak ikut-ikutan lah. Kemenangan itu pasti di tangan kaum muslim. Maka kemudian Yahudi ini juga kemudian masih terus berusaha untuk minta bantuan atau nyari, bahasanya golek bolo, ya, nambah bolone walaupun sudah 10.000. Nah, kemudian mereka meminta bantuan kepada suku Ghatfan, ya. Kemudian Uyanah setuju dengan imbalannya apa Pak? Imbalannya tentu kekayaan harta yang ada di Khaybar. Maka suku Ghatfan ini kan juga bagian daripada ketika perang Khandaq itu menjadi bagian daripada Yahudi. Menjadi pasukan koalisi juga. Nah, kemudian Haris bin Auf, pimpinan suku Murrah tadi mendatangi Uyanah, pemimpin Ghatfan tadi, mengatakan, jangan engkau ikut-ikutan Yahudi, wahai Uyanah. Sungguh perkara Muhammad sudah jelas, dia pasti menang. Kemudian Haris melanjutkan, sungguh aku mendengar langsung dari Salam bin Musik, pimpinan Yahudi, bahwa sesungguhnya akan terjadi pembantaian Yahudi 2 kali. Pertama di Madinah, yang kedua di Khaybar. Jadi sebenarnya Pak,
orang Yahudi pun sudah tahu bakal kalah. Pimpinan Yahudi udah mengetahui dari mereka, kalangan mereka itu, bahwa dia itu akan kalah dengan Rasulullah, pasukannya Rasulullah. Maka kemudian ketika pasukan suku Ghotban itu ingin membantu, maka kemudian dilarang, jangan ikut-ikutan lah, itu urusan Rasul, urusan Muhammad. Nanti kamu bakal kena juga atau akan terbunuh juga ketika memang ikut campur urusan Bani Khaybar tadi. Nah, maka ketika mereka dilarang tidak mau, maka dengan hitung-hitungan ketika suku Ghotban mempunyai 5.000 orang, Yahudi mempunyai pasukan 10.000, maka total pasukan mereka adalah 15.000. Coba bayangkan Pak, berarti berapa persen Pak? Hanya 1%. 1%, 15.000 dibanding 1.400, Masya Allah. Ya, hanya 1.400. Nah, kemudian Rasulullah tetap melakukan perjalanan ke Khaybar, menuju ke Khaybar dengan tekad yang kuat. Para sahabat dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah untuk dimenangkan tadi merupakan sebuah janji yang tidak mungkin akan berubah, karena yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kemudian mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng yang berlapis. Umat Islam mengetahui bahwa Yahudi itu luar biasa, benteng-benteng pertahanan itu sekitar 5, jadi lapis-lapis gitu loh Pak. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Jadi begitu diserbu lapis pertama, masih ketemu lagi benteng lagi, masih ketemu benteng lagi. Saking kuatnya pertahanan mereka. Nah, Rasulullah pun juga mengetahui bahwa suku Ghotban itu akan membantu Yahudi Khaybar. Maka nggak disangka-sangka ketika hendak tiba di Khaybar, di belakang Rasulullah itu muncul Uyanah bin Husain tadi, tokoh Ghotban tadi, dengan membawa 4.000 pasukan dan 1.000 pasukan yang sudah lebih dulu. Jadi mereka akan membantu itu, dikirim 1.000 dulu, kemudian 4.000-nya menyusul. Nah, ketika Rasulullah melihat bahwa suku Ghotban ini akan membantu Khaybar, kemudian Rasulullah menyampaikan, kenapa kalian ikut membela Yahudi? Pertanyaan Rasulullah kepada Uyanah bin Husain tadi. Kemudian Uyanah menjawab, Yahudi Khaybar itu adalah partnerku, aku akan membela mereka. Jadi mereka mengakui bahwa itu saudaranya, partnernya ketika juga waktu terjadi perang Khandaq juga. Nah, Rasulullah menyampaikan, sudahlah kamu kembali saja ke kampungmu, nanti akan aku berikan. Kemudian Rasulullah menawarkan, sudah balik saja, nggak usah membantu Yahudi. Saya tawarkan hasil bumi Khaybar selama 1 tahun akan menjadi milik mereka. Jadi Rasulullah sudah yakin bahwa Khaybar akan jatuh di kaum muslimin, maka suku Ghotban itu sudah pulang sajalah. Nanti hasilnya kamu yang menikmatilah 1 tahun hasil panen Khaybar itu. Apa mereka? Tetap Pak, mereka menolak. Mereka menolaknya, enggak mau. Sampai kemudian akhirnya ketika Uyanah dan pasukan itu sudah masuk ke benteng, artinya sudah masuk wilayah daripada Yahudi Khaybar, Rasulullah juga masih menyampaikan lagi, sudahlah kembali ke kampungmu. Nanti saya akan bagi. Tadi disampaikan seluruhnya selama 1 tahun, ini malah dikurangi nama Rasulullah. Sudah saya kasih setengahnya aja. Kalau kamu mau balik. Mestinya penawaran naik dong Pak ya. Mestinya ini malah kemudian diturunkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah sudah yakin ini kemenangan di tangan kaum muslim, dan ini orang kok bandel gitu loh. Nah, tadi ditawarin 1 penuh nggak mau,
tawarin malah setengah, biar tambah nggak mau. Nah, kemudian ada salah satu sahabat, Sa'ad bin Ubadah itu mengatakan kepada Uyanah itu, ambil sekarang keputusan dari Nabi Muhammad atau kalian akan menyesal. Nah, dah pilih tuh. Ini penawaran terakhir Rasulullah, suruh akan diberikan setengah. Kamu akan mengambilnya sekarang atau nanti kamu menyesal. Mana ada Pak penawaran justru malah turun. Ini luar biasa ternyata. Iya kan? Kalau kita ngiming-ngiming anak kita aja, jajannya aja pasti dinaikin, bukan diturunin. Nah, lalu suku Ghotban ini betul Rasulullah itu luar biasa politisnya ya. Tidak lama dari situ tiba-tiba pasukan depan Ghotban itu ada yang berteriak. Terdengar suara pasukan yang menyatakan bahwa selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Ghotban telah diserang oleh musuh. Jadi itu pasukan Ghotban yang tadinya sudah ada di benteng itu dengar semua, suruh balik. Anak-anak dan perempuan yang ada di kampung itu diserang oleh musuh. Pertanyaannya, siapa yang nyerang? Posisinya kaum muslim sudah ada di Khaybar. Orang Quraisy nggak mungkin orang sama-sama satu pemikiran, satu suku untuk memerangi Muhammad. Tapi inilah Allah menggerakkan tadi suara tadi, maka kemudian mereka kembali ke kampungnya, tidak jadi ikut menyerang atau tidak lagi ikut bergabung dengan pasukan Yahudi Khaybar. Ternyata Pak sekalian Allah Subhanahu wa taala begitu nyampe di kampungnya nggak ada apa-apa. Di Ghotban itu tidak ada apa-apa. Tadi suara itu tapi didengarkan semua oleh 5.000 pasukan Ghotban tadi yang mau membantu Yahudi Khaybar. Akhirnya apa Pak? Ditawarin 1 tahun nggak diambil, setengah nggak diambil, akhirnya 0. Nah itu 0. Ya, 0 akhirnya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah nggak mungkin lagi kemudian diberikan. Karena tadi saat sudah nyampaikan, udah ambil atau akan menyesal. Ya sudah jatuhnya menyesal. Gitu loh. Nah, jamaah sekalian, maka dengan kondisi seperti itu, kemudian Rasulullah juga pasang strategi. Ini bagaimana nih supaya Yahudi ini tidak kabur ke Syam, karena posisi saat itu paling mudah itu Yahudi itu kaburnya ke Syam atau ke Palestina. Maka kemudian Rasulullah itu sama rombongan itu istilahnya motong jalan supaya bisa menghadang jalan yang akan dilalui ketika nanti memang Yahudi ini akan kabur. Nah, zaman sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kemudian nanti akan kita bisa ambil hikmahnya. Bagaimana ketika Rasulullah menyetujui rencana jalan tadi yang akan dilalui itu. Maka kemudian tiba-tiba di suatu persimpangan itu jalan itu memiliki beberapa jurusan. Artinya persimpangan itu banyak, Pak. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, kalau boleh katakan bisa simpang 5 lah. Ya. Nah, dan ketika jalan simpang itu pun juga mempunyai nama beda-beda. Ini mana nih jalan yang harus kita lalui untuk menuju suatu tempat yang bisa mencegah agar pasukan Khaybar tadi atau Yahudi Khaybar tadi tidak akan lari ke Syam. Nah, kemudian Rasulullah tanya para sahabat, ini jalan apa? Beliau menyampaikan bahwa huzan, jalan ke kesedihan maknanya. Udah, jangan lewat situ, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjuk lagi, ini jalan apa? Jalan Syahsi atau maknanya itu adalah kacau. Kata Rasulullah, jangan. Kemudian satu lagi, ini jalan apa? Jalan Hadhib yang bermakna sial. Nah, semua itu, 3 nama itu ditolak oleh Rasulullah. 3 jalan itu. Kemudian ada satu jalan yang namanya marhab atau selamat datang. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk melewati jalan ini. Nah, apa maknanya Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala?
ternyata kita memberikan sebuah nama itu juga nama yang baik, nama yang penuh makna kebaikan. Rasulullah saja dengan nama yang buruk, beliau menghindari, nggak mau melewati jalan itu. Maka hati-hati tuh Pak, kalau ada warung makan atau apa yang apa setan lah atau apa, ya kan, pakai nama-nama begitu, hati-hati tuh, nggak boleh gitu Pak. Betul itu, ya, nggak boleh. Gitu. Kita memberikan nama ke anak kita, anak cucu kita juga dengan nama yang baik. Rasulullah saja nggak mau melewatin Pak. Itu nama jalan. Nah, ini membuktikan bahwa justru nama itu harus sebuah kebaikan atau doa bagi yang mempunyai nama itu. Baik, Mbak sekalian di Allah Subhanahu wa taala, mungkin minggu depan kita lanjutkan karena sudah masuk Isya. Nanti bagaimana peristiwa atau di perjalanan Rasulullah melakukan pembebasan Yahudi Khaybar, tentu banyak makna yang bisa kita ambil sampai bagaimana Yahudi Khaybar itu bisa diusir dari posisi di Khaybarnya. Tapi tentu di zaman Rasulullah tidak sampai mereka pergi semua. Setelahnya kemudian diteruskan oleh para sahabat, baru di Jazirah Arab itu terbebas daripada Yahudi. Demikian Mbak sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk Isya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon diberikan itu maaf kalau ada salah kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.